Halo semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan Gojek. Anggota kami ada Melselvina, Regi, Erik, Dean, Vicky, Novita, Sakila, dan Christine. Table of content. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan, yang kedua struktur organisasi perusahaan dan fungsi, yang ketiga bentuk badan usaha dan legalitas, yang keempat core value perusahaan ataupun kultur dan ethics, dan yang kelima adalah kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita. Baik, saya Novita Putri dengan NPM 2031058. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selanjutnya ada prinsip good governance. Good governance ini memiliki 6 prinsip. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas dan visi strategis. Yang ketiga, peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Yang keempat, berorientasi pada konsensus. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir, kesetaraan dan transparan. Selanjutnya ada contoh good governance oleh Gojek. Yang pertama, Gojek menjadi tuan rumah diskusi virtual dengan tema Closing the 100 Year Gap, bersama para pemimpin dengan latar belakang yang beragam untuk berdiskusi mengenai upaya kolektif dalam mempercepat kesetaraan gender. Ini disebut prinsip ekuitas. Yang kedua, Gojek mengatakan bahwa mitra pengemudi mereka bisa mendapatkan ganti rugi jika pesanan GoFood dibatalkan kembali. Chief Food Officer Gojek Catherine Indra Sujoyo menyebut pengembalian uang pengemudi tersebut bisa dilakukan melalui sistem. Ini disebut prinsip akuntabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakila. Yang kedua yaitu mengenai struktur organisasi dan fungsinya, di mana saya akan menyebutkan bagaimana struktur organisasinya yang ada di Gojek. Yaitu terdiri dari dua, yaitu struktur pusat dan struktur regional. Di mana struktur pusat ini dari para direkturnya yaitu Chief Executive, Chief Branding, Chief Product, Chief Financial, dan Human Resource, lalu Chief Technology. Lalu yang ada di regional sendiri yaitu direktur utama yang langsung ada di bawahnya adalah wakil direktur. Lalu ada banyak para manajer yang akan langsung membawahi para karyawannya, seperti manajer bidang IT yaitu dengan karyawan programming dan web, manajer front office dan pemasaran yaitu yang pasti di bawahnya langsung customer service, administrasi dan pemasaran. Lalu keuangan yang di bawahnya adalah karyawan akuntansi, dan juga manajer tukang ojek di sini yang karyawannya akan mengurusi nanti adanya driver. Segitu saja dari saya. Selanjutnya kawan saya, Vicky, akan menjelaskan mengenai fungsinya. Halo, nama saya Vicky dengan NPM 2031042, dan di bagian saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari berbagai jabatan pada Gojek. Yang pertama, CEO. CEO ini bertanggung jawab untuk membuat keputusan demi keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, Chief Branding. Chief Branding ini memiliki keberanian untuk tidak setuju dan memiliki kompas moral yang kuat. Yang ketiga, Chief Product. Chief Product ini bertanggung jawab atas strategi dan pelaksanaan semua aktivitas terkait produk organisasi atau perusahaan. Yang keempat, Chief Financial. Eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk mengelola tindakan keuangan perusahaan. Yang kelima adalah Human Resource. Human Resource ini bertanggung jawab untuk mengelola orang dari sebuah organisasi. Yang keenam, Chief Technology, dia bertanggung jawab atas kebutuhan penelitian dan pengembangan teknologi di dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh, Direktur Utama. Direktur Utama ini mengeksekusi semua yang CEO instruksikan. Yang kedelapan adalah Wakil Direktur. Wakil Direktur ini tugasnya membantu Direktur dalam menyusun rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan dan membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan. Sekian dari penjelasan saya, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Christine. Perkenalkan, nama saya Christine Kapiela dengan NPM 2031094. Di sini saya akan menjelaskan bentuk usaha dan legalitas Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.
Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia, termasuk Batam. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup Gotoh. Nama Gotoh tersendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia dan juga berasal dari kata gotong royong. Pada 24 Mei 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Gojek mengaku menyiapkan dana sebesar 500 juta US dollar atau sekitar 7,1 triliun rupiah untuk memuluskan langkahnya tersebut. Sebulan kemudian, tepatnya pada 25 Juni 2018, Gojek memperkenalkan GoViet di Vietnam dan Get di Thailand sebagai bagian dari ekspansinya. Selain tidak menggunakan nama mereknya seperti yang dilakukan Uber atau Grab, Gojek juga lebih memilih menggandeng tim lokal untuk menjalankan layanannya di luar negeri dan memberi kekuatan penuh untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Namun mereka tetap mendapatkan dukungan teknologi, pengetahuan operasional, dan pendanaan dari Gojek. Sementara itu, kedua perusahaan tersebut berperan memberikan pengetahuan tentang kondisi pasar lokal. Berikutnya akan dijelasin oleh Mervin. Baik, nama saya Dan Mervin dengan NPM 031041. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Christine. Pada 24 Mei, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Gojek mengaku menyiapkan dana sebesar 500 dolar juta atau sekitar 7,1 triliun untuk memuluskan langkahnya tersebut. Sebulan kemudian, tepatnya pada 25 Juni 2018, Gojek memperkenalkan GoViet di Vietnam dan Get di Thailand sebagai bagian dari ekspansinya. Selain tidak menggunakan nama merek yang seperti yang dilakukan Uber dan atau Grab, Gojek juga lebih memilih menggandeng tim lokal untuk menjalankan layanannya di luar negeri dan memberi kekuatan penuh untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Namun mereka tetap mendapatkan dukungan teknologi, pengetahuan operasional, dan pendanaan dari Gojek. Sementara itu, kedua perusahaan tersebut berperan memberikan pengetahuan tentang kondisi pasar lokal. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik. Halo, nama saya Erik, NPM 2031034 akan menjelaskan core value perusahaan Gojek. Jadi ada 10. Yang pertama ini bukan tentang Anda. Jadi harus menempatkan kepentingan perusahaan di atas diri mereka sendiri dan mementingkan masalah pelanggan, bukan masalah pribadi. Yang kedua, berdiri untuk apa yang Anda percaya, memiliki keberanian untuk tidak setuju dan memiliki kompas moral yang kuat. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kasih, mendukung orang lain di area di luar jangkauan mereka dan mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Yang keempat, menjadi berani dan efektif dalam bekerja, mengambil resiko yang diperhitungkan dan menghargai kegagalan sebanyak keberhasilan. Yang kelima, memperjuangkan nama Anda, jalani pembicaraan dan memberikan kepercayaan kepada anggota atau rekan kerja. Yang keenam, berpikir seperti ilmuwan, menemukan solusi di luar kotak dan belajar mandiri dan berbagi ilmu. Yang ketujuh, selalu siap dalam situasi apapun, mempersiapkan dari rumah dan merencanakan setiap skenario. Yang kedelapan, kritik adalah hadiah, secara aktif mencari umpan balik dari orang lain dan memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada orang lain tanpa diminta. Yang kesembilan, berkomunikasi dengan tujuan, menyatakan tujuan dalam setiap interaksi. Dan yang ke-10, bermimpi sebesar mungkin, berpikir jauh dan selanjutnya akan disimpulkan oleh. Perkenalkan, nama saya Brengkiji dengan NPM 21029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari materi di atas adalah Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek yang didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Selain di Indonesia, layanan Gojek juga tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Ada 2 good governance oleh Gojek, yaitu menjadi tuan rumah diskusi virtual bersama para pemimpin mengenai upaya kolektif dalam prinsip ekuitas dan prinsip tanggung jawab. Kemudian 10 core value yang dimiliki oleh Gojek antara lain, ini bukan tentang Anda, berdiri untuk apa yang Anda percaya, berkolaborasi dengan kasih, menjadi berani dan efektif dalam bekerja, memperjuangkan nama Anda, berpikir seperti ilmuwan, selalu siap dalam situasi apapun, kritik adalah hadiah, berkomunikasi dengan tujuan, dan bermimpi sebesar mungkin. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata, terima kasih.